Saya berharapnya sih Afrika Selatan yang menang. Karena ketika Afrika Selatan yang menang, itu drama-drama tuh yang datang tuh. Drama-drama tentang drama ini, Bang, apa? Drama kumbara. Dukun. Dukun. Tapi kita ada bertemu dengan salah satu Ya pokoknya adalah pokoknya nanti ya. Rahasia pokoknya. Rahasia dulu. Dan Kita podcast kan- ini lebih baik dari podcastnya Ahmad Al-Katiri. Wah, ngeri. Jumpa lagi Backpasser dalam acara Backpass Podcast. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, Bung Faisal. Ya. Jauh dari Anta Beranta. Ya, Ya mungkin dari penggambar Subasa. katanya sih dengar-dengar dari negeri Samurai Samurai Biru, Biru, gitu ya. Bilangnya sih begitu. Iya. Bareng sama Subasa datang ke Indonesia. ya. Ya. Jumpa lagi dengan saya Beben Benzi dan sohib saya yang paling ganteng, Ricardo Tio, Ricardo salam Tio. olahraga. Ya. Kali ini kita akan bahas beberapa pertandingan yang akan berlangsung nanti, juga membahas mereview pertandingan yang sudah terjadi Tadi pagi, ya, yaitu antara Kanada dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan. Itu ada ya. pertandingan pertama knockout ya. Not out, ya. 32 besar. Ya, 32 besar itu dan dimenangkan oleh Kanada dengan skor tipis. Nanti kita akan bahas Ya. secara rinci ya. Jadi Ya. Bung Faisal. Ya, siap. Nah, ini kan ada beberapa pertandingan nih Ya. yang akan dilakukan pada jam 12 ya. Jam 12. 12 itu pertama tuh Brasil antara versus Brazil dan Jepang. Wah, Itu jagoan saya tuh Jepang. Saya juga Jepang. Iya. Sama profesor saya, Sama Profesor Wahyu itu Jepang, Jepang juga. juga Saya dia. juga, Ada di sana. saya tadi tebak-tebakan skor di grup dukung Jepang, mau nggak Iya. mau. Tapi masalahnya kan ya, lawannya ini bos. Ya. Juara dunia. 5 kali ya. Icep iya. Juara dunia Iya. berapa? Kali-kali lah, kalah lah buat Subasa gitu. Gitu. Ya, Iya. nah, kita bahas ini dulu. Ya. Kita review dulu pertandingan Ya, yang udah pertandingan berlangsung yang ya, udah berlangsung, antara ya. Kanada dengan Afsel. Afsel. Afsel, nah, Nah, ya. gimana nih? Bung Tio sama Bung Faisal. Iya. Siapa dulu yang mau? Bung Faisal dulu lah. Oke, Bung Faisal ya. Kalau menurut saya ya iya, yang namanya knockout itu emang harusnya terjadi seperti itu ya. Iya. Mereka saling hati-hati, menyerangnya saling hati-hati. Iya. Tapi kan ini diunggulkannya karena ini ya, karena tuan rumah ya. Kanada Ya. kan tuan rumah. Iya, betul. Pasti diunggulkan tuh. Iya. Pasti makanya dari awal sampai akhir tuh pemain-pemain dari siapa? Dari Kanada itu pada protes dulu tuh. Oh iya. Iya kan? Iya, Karena iya. kok ini enggak apa ya? Wasitnya tuh nggak berpihak kepada kami gitu kan. Ya, banyak ya hal-hal yang kontroversi terjadi gitu kan. Sampai akhirnya ada yang di kartu kuning juga, Iya, ada yang kartu kuning karena itu. Kemudian kalau dari Afrika Selatan ini lumayan tenang dia, kayak nggak ada beban, cara mainnya juga nggak ada beban. Ya 1-2 dengan pemain-pemainnya. Cuman yang jadi fokusnya itu Afrika Selatan ini kipernya tuh. Kipernya tuh luar biasa Kipernya banget. mirip lo apa Iya. gimana? Enggak, kipernya kan umurnya 40 tahun tuh, Bang. Udah tua tapi sama kipernya Cape iya, Verde. iya. Dia tuh udah tua tapi ya kan sampai dapat poin sampai 10 tuh Iya, kan, karena penampilan dia yang lumayan impresif kan. Iya, betul. Dia itu walaupun kiper nggak ada nih, backnya tuh selalu ada kan pas Iya, gua tahu, menit gua berapa tahu. 67 kalau nggak salah. Iya. Openda itu harusnya dapat bola tuh. Iya. Ya, kiper udah nggak ada. Backnya hebat ya. Backnya masuk lagi. Emang kipernya nih. Jadi ketika banyak pemain kayak Openda terus si David siapa itu? Jonathan David ya. Jonathan David nge-shoot ya. Kenanya tuh ke badan mulu tuh. Depannya ya. Bener-bener di blok. Iya, Nah ini kiper yang menurut saya kiper masa depan kan harusnya ya. Iya. Tapi udah tua jadinya kiper masa tua. Gitu. Harusnya saya berharapnya sih Afrika Selatan yang menang. Karena ketika Afrika Selatan yang menang itu drama-drama tuh yang datang tuh. Ya, ya. Drama-drama tentang drama ini Bang, apa? Drama kumbara. Dukun. Dukun. Karena kan yang disorot itu kan Masih ada perdukunan ya. masih ada pendudukan dari sepak bola. Yang disorot itu tuh ketika sudah mulai frustasi kan di shoot mulu tuh. Di shoot kena mulu, kena tiang, kena dia si kipernya, kena back gitu kan. Nah, yang disorot itu bukan pemainnya nih, yang disorot dukunnya. Namanya kalau nggak salah Mamalia. Jadi disorot tuh Mamalia itu. Mamalia paus. Kita dong Mamalia nih. Iya, jadi di itu aja kan perempuan dukunnya tuh. Iya. Saya koreksi ya, namanya saya lupa.
istilahnya sekitar mamalia namanya. Pokoknya nanti Ya, komen nanti lah. Komen ya. Komen Nah, ya. Tolong ini dikoreksi namanya dikoreksi siapa yang ya. benar. Jadi namanya sepak bola kan itu budaya, Bang. Iya, betul. Namanya sepak bola itu budaya tergantung dari di mana tuh tempatnya tuh. Betul. Nah, kalau di Afrika itu sebagai gengsi kan. Oh, Bukan hanya soal kemenangan tuh, soal kuat-kuatan sihirnya. Iya, Budunya ya kan. berarti Coba- kebobolannya Afrika Selatan dukunnya tidur kali. Iya itu. Ya itu tempat ada SMS itu tempat wajar-wajar. Ini kalau nggak ke kamar mandi ya, yang tidur ketiduran gitu. Itu ya apa? Dukunnya gitu kan. Itu pun yang terjadi sama Ghana kan ya. Iya. Ghana kemarin itu Yang lawan Inggris, Lawan kelihatan lawan Iya. Inggris gitu kan. Harry Kane sampai pusing. Harry Kane itu kan kita tahu lah komposisinya Jude Bellingham Ya. ya kan. Ya, Terus Saka. Gordon, Iya. Saka nggak bisa nembus itu Kurang pertahanan Bos. apa ya? Kurang gitu. apa? Mereka itu Inggris. ya Harry Kane lah kalau di Munchen Iya, ya. Kalau di Munchen itu dapat bola dikit langsung shoot Gol. gol. Iya. Ini nggak bisa. Nah, ini kan berarti kan kultur mereka budaya Ghana itu benar-benar membuat sepak bola itu menarik gitu kan. Iya. Apalagi ya kita nggak usah ngomong perang ya di sini ya. Iya. Jadi ya itu kultur itu budaya itu benar-benar mempengaruhi sepak bola mereka tuh. Iya. Heeh. Kalau gue melihat begini bang, kalau Kanada upset, gue udah memperkirakan memang Kanada pasti menang. Karena kan tuan rumah. Tuan rumah ya. Nah yang gue sangat sayangkan kenapa hanya tipis. Iya. Ya. Gitu. Ah, ya. Ada bisa nyetak 2 gol Iya. itu dia. Tapi ya mau nggak mau ya memang kiper Afrika Selatan bermain bagus, defense-nya juga bermain bagus. Bagus. Ya. Menit terakhir kan Eustachio Eustachio, iya. dari Betul. 20 meter lah, 20 meter itu 23 Masuk gitu. masuk. Wah, itu kan nyesek ya. Pokoknya kalau menit-menit terakhir bikin gol itu nyesek, Bang. Aduh. Ya itu saya udah berharap tuh. Ya. Wah udah ini Afrika Selatan yang menang. Kalau Iya. Afrika Selatan yang menang yang disorot kan bukan Iya. Afrika aja. Iya. betul. Mama lihat. Iya, betul. Gitu. Iya. Iya. Ya memang banyak apa ya keterkejutan, Iya. ya intrik-intrik ataupun ya berbagai macam ya masalah-masalah yang ada di apa keanekaragaman sepak bola Piala Dunia ini. Gitu. Iya. Jadi ada yang bilang bahwa wah ini ada satu yang ganjil nih, magic gitu. Iya. Masih ada di bawah-bawah Masih gitu ada. ya. Padahal kalau ya secara normalnya aja sebenarnya orang udah siap bagaimanapun pada saat ada di lapangan fase grogi itu muncul aja gitu. Iya. Ya mau sehebat apapun dia pemain gitu, Iya. pada saat ada saatnya dia grogi di lapangan gitu atau di tempat atau istilahnya kan kalau di lapangan sepak bola itu panggungnya dia Panggungnya, ya. ya. Ya kan jadi banyak orang bilang ini mabok panggung nih gitu. Mabok, iya. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang membawa itu ke ranah tadi, ke Iya. ranah kultural tadi Iya, yang budaya. orang-orang menganggap bahwa ini ada semacam kekuatan lain. Magic, ya. Kekuatan Itu. lain gitu. Ya yang disorot itu Iya. ya menit berapa itu? Ya intinya udah bertahan bagus-bagus ya kan. Iya. Bukannya pemain yang bertahan yang disorot, tapi yang disorot itu Yang dukun. dukunnya. Nah, ini kan jadi drama kan. Iya benar. Ya. Memang sesuatu yang Yang nggak bisa disingkirkan ya, ya. nggak bisa disingkirkan dari apapun itu tetap aja yang kalah ya kalah. Kalah, Itu iya, sepak bola. iya. Cocok nih nanti jubitannya dukun upset tidak berkutik melawan Kanada. Kanada Iya kan? Iya. Ya yang kalah. Tapi kan kalau ditarik juga kita juga kan ada tuh budaya kultur tentang magic itu ya. Oh Ya. zaman saya masih Sepak bola ya. sepak bola masih kecil juga ada ya. Sampai sekarang Kamu masih sampai ada. ada, Sekarang iya. masih ada Oki itu. Oki Rengga tuh selalu bilang kan kalau Ada, kita gitu Ada yang kasih bubuk. bubuk terus dikencingin lah. Ada yang diiketin Diiketin. pakai apa angkin atau Iya, apa gitu. iya, Ada memang juga. ngikutin ritual. Kalau dulu tuh rata-rata anak gawang namanya, ya kan? Iya. Atau anak ya taruna. Ya. Nah, taruna itu kalau misalnya ada pertandingan antar taruna yang lain gitu. Itu ada aja tuh yang masih pakai itu. Ada yang disemburin dulu Semburin kakinya, dulu gitu, kakinya, iya. apa gitu. Ada yang didoain dulu. Iya. Tapi Masih kagak ada efek bang. Nggak ada. Cerita Oki Rengga gitu kagak ngefek. Yang nggak efek itu yang dukunya nggak bagus. Itu ada ya. Tapi kan kalau kebetulan dulu kan gue nggak percaya sama yang gitu-gitu. Iya, gitu. magic-magic gitu Jadi ya. waktu pada saatnya
ayo men, masuk dulu, kenapa? Didoain dulu. Bodo amat, gue lari aja. Dan ini terjadi Bang, maksudnya yang di Afrika itu ya, pertandingan siapa lawan siapa. Coba nanti teman-teman cari videonya. Jadi kan ini emang dia nyerang terus tuh, kenanya tiang terus ketampel mulu, kena tiang ketampel terus. Nah dicari tuh sama strikernya itu kan, dicari sama strikernya, terus diambil tuh, kan pada ribut tuh, pada ribut semuanya, akhirnya dibuang tuh. Nah setelah itu gol, kudunya dibuang itu gol, itu Liga Afrika deh. Liga Afrika ya, tapi bukan Piala Dunia. bukan Piala Dunia. Nah Liga biasa ya nah, itu ya. Dan itu hal itu terjadi. Berarti kan magic itu sebenarnya ada gitu kan? Nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Nggak tahu deh. Percaya atau enggak ya? Atau enggak, tapi itu terjadi kan? Sampai frustasi, sampai nangis itu apa? Strikernya badannya gede malah. Gitu. Ya udah. Ya, lanjut. Kita kesampingkan lah. Ya. Pokoknya itu drama-drama yang menarik ya. Yang menarik lah di antara ribuan supporter pendukung menarik masalah kultur pendukunan dan sebagainya gitu ya. Yang jelas nanti akan ada pertandingan yang sangat menarik sekali, yaitu Brazil versus wakil Jepang. Asia melawan wakil Amerika Selatan. Yaitu Jepang lawan Brasil. Nah ini ada hal yang cukup menarik nih. Pertama gini, kalau kita ngelihat Jepang itu tahu sendiri ya, dari zaman dia menjadi penjajah. Sebenarnya dulu kan Jepang itu pernah dibantai kan sama Indonesia dulu. Sebelum industrinya ini ya. Sepak bolanya dia justru banyak belajar juga dari Liga kita. Betul. JFA belajar dari PSSI. Kita malah terbalik sekarang ya. Nah, jadi begini, Jepang itu kalau kita melihat, menganalisa bahwa permainan Jepang itu secara teamworknya itu sangat disiplin. Disiplin. Terutama di bagian pertahanan. Dia itu saking disiplinnya, dia udah menyiapkan biasanya antara wing itu dan sebagainya itu ya di kanan Tomiyasu ataupun ke depan biasanya kalau ada si Doan dan sebagainya. Nakamura. Pada saat serangan balik itu sangat cepat. Cepat nah, banget. Jadi ini nih yang counter attack yang akan dilakukan pada saat dia diserang kemudian bertahan dan dia counter attack. Itu harus diwaspadai oleh Brazil. Tapi masalahnya sekarang di Brazil itu one on one yang harus diwaspadai. Terutama lini tengah. Kenapa? Karena aliran bola dari Brazil ini banyakkan tuh itu senternya dari tengahnya itu. Paketa itu ini playmaker handler nih. Nah, sehingga handlernya dia kalau nggak dimatikan, kagak diredam dari pergerakannya ini. Artinya dia ini pintar-pintarnya Jepang nih untuk meredam bagaimana pola di senternya itu, di tengahnya itu kreator di tengahnya ini diredam. Sehingga ditepis nih biar didorong mau keluar lah ya paling tidak itu. Untuk bisa apa? Bisa mempertahankan kekuatan Jepang itu, dan dia juga bisa menusuk pertahanan dari Brazil itu sendiri. Tapi Brazil juga lumayan lah dibanding Jepang. Kalau masalah peta kekuatan untuk bertahannya oke juga Brazil gitu kan. Tapi lini bertahannya ini mudah tertarik gitu. Ini yang jadi bahayanya Brazil sebenarnya. Kalau udah mudah tertarik, bahaya sayapnya Jepang ini yang akan nyerang. Nah itu gimana menurut Bung Faisal nih? Akan terjadi seperti apa nanti ini pertandingan antara Brazil sama Jepang. Saya mau berbicara dari ininya dulu, dari karakter seorang pelatihnya ya. Sebenarnya Haji Ancelotti. Jadi Haji Moriyasu. Bukan Moriyasu. Haji Moriyasu. Enggak, kalau kedua pelatih. Kalau misalnya pelatih yang pertama kan Ancelotti itu kalau dilihat kan dari pelatihnya itu pelatih dari Italia. Kulturnya itu biasanya kalau Italia itu bertahannya. Sangat bertahan. Nah, ini
yang biasa dipakai itu kalau enggak 4-2-4 berlian ya, yang di Milan waktu itu ya. 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 atau 4-3-2-1, 4-3-1-2. iya. Ya istilahnya lebih banyak di back dan gelandang tuh, ya kan. Karakter Ancelotti itu seperti itu. Iya. Karakter Ancelotti itu. Nah, yang intinya dengan winger-winger yang sangat cepat itu kan, sangat cepat dan menjelajah. Nah, ini mungkin agak sulit untuk beradaptasi ya untuk teman-teman dari Brazil itu ya, karena perbedaan karakter strategi ya. Tapi itu kan yang pas pertama itu seri ya Bang ya. Nah, Brazil ini ditahan pas pertandingan pertama kalau nggak salah, dan itu diragukan tuh karakter dari Ancelotti itu dengan strateginya kan. Nah, tapi kan setelah itu mereka bangkit ya. Dia tahu nih karakter kayak Paqueta ini bisa nih dibikin jadi kayak Ricardo Kakak pas lagi di Milan gitu kan. Ya, Kakak Tio. Ya kan? Dengan dua penyerang, yang satu itu karakternya Inzaghi, yang satu lagi karakternya Shevchenko kan. Nah, ini yang coba diterapkan tuh sama Ancelotti ini. Nah, kalau yang kemarin kan udah lumayan berhasil lah. Tapi ini kan karakter lawannya ini karakter yang beda. Nah, karakternya ya agak kecil tapi lincah-lincah gitu kan. Tapi pakai John Marking nih dia sama kayak sama. Tapi biasanya dia pakai 3 sentral. 3 sentral ya. Pakai 3 back. 3 back. Nah, ini pakai John Marking nih. Dia bukan menempel dari orangnya, tapi pertama tuh Brazil ditahan imbang Maroko. Nah, Maroko memang bagus. Maroko itu John Markingnya keren. Nah, saya sangat mengidolakan Maroko itu karena itu John Markingnya. Dia pas sama kayak si Asia ini, si Jepang ini. Ya. Jepang ini mencoba menerapkan John Marking. Nah, ketika John Marking kena, langsung tadi counter attack ya. Counter attack yang sangat cepat. Doan, Nakamura itu selalu Ueda, kanan kirinya itu selalu mobile tuh. Nah, baru yang tengah itu Ayase itu masuk kan. Yang tengah golin Kamada juga kan. Kamada itu gelandangnya. Nah, ini tugasnya Kamada nih, gimana Kamada yang Paqueta ini dari Paqueta yang Ricardo bisa diredam gitu. Di tengah itu sepertinya Kamada dan siapa nih satu laginya yang Liverpool itu siapa Bang? Si siapa? Endo udah nggak dipanggil. Udah nggak dipanggil. Endo karena cedera. Dia tuh. Harusnya dia yang bisa meredam Paqueta itu. Nah, tapi persentase kemenangan berapa, Bro? Kalau saya masih positif ya, masih positif buat Brazil. Jepang ya. Berapa persen? 55%. 55%. 21 buat Jepang ya. Berarti 45% Brazil, 55% Jepang. Ya. Nah, gua justru malah kebalikannya, feeling gua malah Jepang menang 60% nih. 60%. Brazil 40. Dan gua nggak mau prediksi skor, tapi gua feeling aja ya. 3-2 sih menang Jepang. Atau kalau Bang Beben gimana Bang Beben? Soalnya gini Bang, kalau kemarin fase grup tuh emang mereka lebih banyak menyerang ya. Karakternya mereka itu emang harus mencari nilai skor dan sebagainya kan. Nah, kalau di ini kan sistemnya gugur nih. Ini knockout udah. Knockout dan mereka ini kayaknya karakternya pasti hati-hati nih. Betul. Sangat hati-hati gitu kan. Kalau Bang Beben berapa persentase? Justru gue nih karena Jepang lagi gacor juga ya. Nggak peduli ini gue berani megang 70-30. Jepang lebih gua sama Bang Faisal. Bang Faisal. Kalau saya masih realistis ya. Kalau ini fanatik. Jepang cahaya Asia. Jangan-jangan dia dulu pelaku jukunya ini, jangan-jangan ya. Aduh. Tapi emang ya maksudnya ya emang kan ini Piala Dunia sekarang itu piala yang penuh banyak drama banget ya. Drama, bisnis, konspirasi segala macam. Nah, ini kan diprediksi di awal-awal nih pas masuk nih. Yang menang itu sama ini Bang ekonomi Jerman. Dia mengunggulkan Belanda. Mengunggulkan Belanda. Ya gue subjektif Belanda. Banyak yang bertanggung jawab. Yang naruh harapan Belanda juara, kan dia juara tanpa mahkota ya. Soalnya masalahnya Clement ini 3 kali Piala Dunia, bro. Bukan main-main. Bukan sekali. Kalau sekali bilang oke lah hoki. Ini 3 kali. Berarti kan anasinya keren dong. Peneliti. 2018. Iya, 2014, 2018. Tebakan dia prediksi dia benar. Iya. Ini kalau dia benar. Nah, itu. Tapi masalahnya kan dia prediksi Portugal lawan Belanda kan, tapi udah gugur karena nggak mungkin ketemu kan di final. Nah, yang
yang ada analisanya lagi yang konspirasinya ada Simpson. Belanda, Portugal, Meksiko. Ya. Nah, itu masih mungkin karena bagian kiri, bagian kanan. Kalau Belanda Portugal kan nggak mungkin. Itu kan di Jerman ya. Ya. Itu kan peneliti Jerman. Ini kan kejadiannya di Amerika. Nah, Amerika ahli propaganda. Makanya makanya ya benar. Tragis ya, maksudnya sangat. Ini ya yang saya bilang tadi dramatis banget antara Al Jazeera dan Austria tadi ya. Iya. Masa orang udah Mahrez udah golin kaget ya, apa lawannya Spanyol. Lalu pada gak seneng, orang ada golin menang seneng gitu. Ini gak seneng ketemunya. Tapi Spanyol lawannya Austria jadinya. Iya, ya itu karena si Al Jazeera ini gak mau kan ketemu Spanyol. Tahu-tahu ketemu sama Yamal kan. Ini kan sulit untuk Al Jazeera. Nggak apple to apple, makanya mereka pas Austria ngegolin semuanya seneng. Jadinya Swiss lawan Aljazair. Iya. Spanyol lawan Austria. Nah itu dia. Berarti kita semua sepakat nih ya, Jepang bakal menang lolos. Iya. Mantap juga nih. Sepakat. Jadi jangan lupa milih. Tomiyasu itu ada death note-nya loh, jangan lupa. Kapten Tsubasa. Udah Tsubasa. Di sampingnya ada death note. Berarti kalau Brazil Jepang kan nanti ketemunya Pantai Gading Norway. Nah, lu lebih prefer mana? Norway. Sama Jepang. Enggak, Pantai Gading apa Norway? Gue malah lebih prefer Pantai Gading. Kalau gue jujur. Untuk kemenangan ininya Pantai Gading dan Norway. Udah Pantai Gading aja biar ketemu sama Jepang. Ya gitu. Nah jadi seru ya sama Asia. Tapi ini Asia Afrika jadi. Ini kan yang saya bilang hitung-hitungan tadi. Ini Norway ini pinter Bang dia Bang. Cadangin Haaland lawannya Prancis ya. Dia udah masuk ini kan. Emang sengaja. Iya. Dia kan udah ngukur deh. Udah biarin aja. Jangan kita nggak usah menang. Nah, biar nggak ketemu. Nah, itu Prancis malah kita ngebaca. Masukin semuanya ya. Iya. Maksudnya ini kan ya harusnya dikasih itu yang muda-muda gitu. Ini kan muda-muda kemarin kan Haaland KW ya kalau kata golin. I saw speed nonton di langsung kan. Bingung kok mirip Haaland semua. Haaland sampai ke anak kecil ya kan, yang anak kecil juga mirip Haaland tuh. Ini anaknya dia nih nanti Haaland mau dibikin Haaland. Karena udah gondrong nih. Haalandisme ya. Haalandisme. Gitu ya. Nah, lanjut nih. Jerman Paraguay. Udah pasti Jerman lah ya. Pasti Jerman, cuman gua nggak tahu nih ya kekuatan Paraguay ini kan emang nggak diunggulkan ya, emang nggak kelihatan nih siapa yang bagusnya ya Paraguay itu. Nggak ngelihat Paraguay yang dulu ya. Cilaka Wah, itu jagoan saya. Yang ngeri ya. Yang ngeri. Kalau sekarang kayaknya susah untuk melihat Paraguay kayak waktu dulu ya. Kalau Kolombia masih bisa lah James Rodriguez gitu. Iya. Dan teman-teman. Kalau dulu kan udah berapa persentase Jerman Paraguay? Gua optimis 7-0 ya. 7-0? Iya. Berarti 90% menang? 90% atau 100% menang? 90%. Kalau Bang Beben? Gue masih di bawahnya 80% lah. Nah, gua justru malah sama kayak dia 90. Jerman menang. Gua tebakan skor ya. Boleh lah kalau yang ini udah pasti menang ya. 3-0 Jerman. 3-0. Kalau ngomongin skor nggak apa-apa lah, tapi gue pikir Jerman menang 2-1. Karena gua masih bisa nyetak gol. Iya. Kalau gua kan ngeliat ini ya. 7-0 gimana ceritanya, Bro? Iya, gua ngeliat kalau Jerman ketemu tim-tim yang kecek. Tapi bukan tolong skornya jangan dijadiin judi. Judul aja. Enggak. 7-0 itu gua lihatnya karena si Jerman ini kalau ketemu tim-tim dari Amerika Latin itu selalu positif ya. Brazil aja dibantai habis kan sama dia kan berapa 0-5-1 apa 5-2 tuh waktu itu. Berarti nanti kalau nggak kesampe siap-siap dibully netizen tuh. Iya. Siap-siap dibully nggak apa-apa. Kayak Faisal Ibnu Rumadi terus prediksi Jerman bantai 7-0. Iya. Saya optimis sama Harvard kan udah bersinar dia sama Arsenal kan. Bagusan Undaf lah. Wah iya. Iya sih. Kemarin Undaf strikers klubnya juga begitu Arsenal enggak jelas. Apa runner up terus. Bang kemarin aja udah kayak juara ini udah kayak apa aja. Tapi di beberapa edisi itu emang Jerman itu nggak pernah diunggulkan, Bang. Tapi dia selalu membuktikan tuh. 2014 diunggulkan dan juara kok. Gua udah memprediksi waktu 2014 yang Jerman golin itu lawan Argentina itu kan. Argentina kan bantai kan.
Brazil 7-1. Brazil, Argentina itu loh yang berapa kosong itu? Iya. Yang semifinal kalau nggak salah sampai Messi-nya nangis itu. Iya. Oh iya, pernah itu juga. Itu pas lagi zamannya Surle. Iya. Surle. Goce. Iya. Lam masih. Iya. Podolski juga masih main kayaknya. Masih ada, masih dia. Ada Podolski. Menarik emang ya Piala Dunia ini. Cahayanya terlalu Kalau lanjut Belanda Maroko. Ini seru nih. Nah ini ya, gua harus kan komposisi dari Maroko ini hampir sama ya dengan 4 tahun yang lalu ya. Iya. Secara Cuman nambah Brahim Diaz aja sih naturalisasi. Iya. Brahim Diaz. Brahim Diaz itu siapa sih? Woi. Brahim Diaz itu Yang siapa pernah sih? di Milan aja. Pernah di Milan kembaran gua. Oh iya. Kemarin gua. Kan sekarang di Real Madrid. Real Madrid sekarang. Walaupun kecil tapi Iya. sat. Nah, itu. Kayak bukan tagline presiden kemarin. Iya. Bukan. Kayak kalah maksudnya. Iya. Iya, saya positifnya jadi tim-tim besar itu nggak ada tuh yang bisa memecahkan ya, memecahkan kebekuan dari John Press-nya ini si Maroko. Iya. Back-backnya itu sangat disiplin ya. Nah, ketika kan dia selalu menaruh satu doang tuh di depan. Ya. Yang strikernya siapa tuh namanya El Nersi. Nah, ketika ditekan mereka benar-benar aliran bola itu diputus. Jadi mereka itu nggak mengejar orangnya tetapi aliran bolanya tuh di press zone. Nah, ini yang diterapkan sama ini juga nih Jepang sama. Ya. Nah, karakternya hampir mirip. Karakternya. Jadi kalau udah masuk ke habis itu udah pasti dipotong. Ada peredaman. Ada peredaman. Jadi lo mengunggulkan siapa? Belanda Maroko? Maroko sama Belanda ya. Belanda tuh impresif kan lawan. Tapi gue nggak tahu ya. Gue sebenarnya kalau ngeliatin kekuatan sebenarnya itu kekuatan ada di Belanda ya. Tapi gue kenapa feeling gue nih, gue jadi nginin feeling ya. Feeling gue nih malah Maroko yang menang. Gue Belanda 70%. 70% ya. Kalau Maroko itu karena dia itu pernah meredam kayak Portugal tuh di semifinal di perempat final. Yeah. Dia bisa meredam. Kemarin dia meredam tadi Brazil ya. Satu-satu itu kan. Yeah. Nah, berarti kan emang kemampuan bertahan itu Saibari namanya. Saibari. Ya, Saibari. Sebelumnya El Nersi itu ada El Kanous, Onahi, Ibrahim Diaz, El Ainoui sama Buadi. Nah, backnya itu Riyad, Diop, Hakimi sama Mazraoui. Kiri kanannya tuh Mazraoui sama Hakimi tuh selalu ikut menyerang tuh. Tahu-tahu ada di depan aja. Persentase kemenangan menang siapa jadi? Saya 1-0 kayaknya. Menangin Maroko. Kalau saya ya. Kalau saya sih Belanda menang. 2-0. Soalnya Bobby lagi on fire soalnya. Bobby on fire. Iya. Kemarin saya Gakpo juga oke. Saya kemarin tuh Swedia sama Belanda. Saya bilang 4-0 tuh. Iya. Benar sisinya 5-1. Iya benar. Yang menang malah Jepang 4-0. Iya. Tetap kan ada selisih. Nah, selisih. Iya. Ya intinya jangan lupa. Iya, keunggulan saya itu antara Maroko sama Jepang. Oke. Dua-duanya ini pertarungan sulit nih lawannya Belanda sama Brazil gitu. Gitu, Pak. Iya benar sih. Iya. Ya. Gue juga dukung Maroko sih emang. Berapa persen, Bang? Kalau ngomongin persentase sebenarnya dengan kekuatan yang sekarang 60-40. Oke. Skor 2-1. 2-1 Maroko. Kita lihat aja besok pagi ya. Jam 8. Jangan lupa besok pagi like and subscribe. Jangan di ya, pokoknya stay tune di channelnya Backpass Podcast. Oper dulu lah. Kita pokoknya akan memberikan informasi-informasi yang aktual dan faktual ya. dari sepak bola. Jadi bukan masalah perdukunan. Magic. Ya, bukan magic. Ya, teknologi. Teknologi ya. Gitu ya. Propaganda. Iya. Oh iya. Tapi jangan ditutup dulu, Bang. Besok kita ada info penting besok. Oke. Besok ada bintang tamu spesial dan kita nggak di tempat biasa. Jadi ada di salah satu kafe. Besok kita ada bertemu dengan salah satu. Ya, pokoknya adalah pokoknya nanti ya. Rahasia pokoknya. Rahasia dulu.
Dan Kita podcast kan- ini ya. lebih baik dari podcastnya Ahmad Al Katiri. Wah, ngeri dia. Ngeri memancing kericuhan nih Bang. Sengaja dia memancing kericuhan Mamat ya. Besok Mamat datang ke Datang sini dulu lagi. ya. Waktu itu udah datang Udah Mamat, datang ya? tapi Mamat Nah, Nugraha. ya. Mana kesini juga benar Iya, Mamat, iya. ya, Mamat Nugraha tapi bukan Al Katiri. Al-Katiri. Mat, sorry Mat. Ini dia Mat yang mancing. Ya pokoknya pantau terus Backpass Podcast. Iya. Informasi olahraga terutama sepak bola akan terus disajikan. Siap. Saya Beben Benzi. Saya Ricardo Tio. Dan Saya Oval Maker. salam olahraga. Salam olahraga. Yoi. Terima kasih.